jumpa lagi dengan saya. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang pesiarahan Santo Fransiskus serta perjuangannya sebagai seorang satria. Santo Fransiskus, orang kudus dan unik ini, lahir di sebuah kota kecil di lembah Umbria. Kehadiran si kecil miskin dari Asisi ini sangat mempengaruhi pemeluk agama Katolik Roma saat itu, serta anggota-anggota jemaat Kristen lainnya, antara lain gereja Anglikan dan gereja Lutheran. Keluarga Fransiskanes merupakan keluarga rohani terbesar dalam gereja Katolik, termasuk pengikutnya yang berkarya di seluruh penjuru daratan pulau Indonesia. Anugerah kecerdasan dari Tuhan memampukan Fransiskus menguasai bahasa Prancis bekal dari kedua orang tuanya. Masa remaja Fransiskus penuh dengan kemewahan, kegembiraan, pesta pora, dan musik. Fransiskus juga menjadi pemimpin teman-teman sebayanya saat itu. Fransiskus adalah seorang pemuda yang penuh daya tarik, berhati baik, penuh humor, tampan, kaya, dan dimanja oleh kedua orang tuanya. Ambisinya adalah untuk menjadi seorang satria seperti pahlawan-pahlawan dalam angan-angannya, yaitu para satria di sekitar Raja Arthur. Dalam kehidupan masa mudanya yang penuh kesenangan itu, Fransiskus menjadi idola dari muda-mudi kota kecil Asisi, antara lain karena dia cukup baik dalam membagi-bagikan uang ayahnya kepada teman-temannya saat itu. Pada waktu pertempuran antara orang-orang Asisi dan orang-orang Perugia, pasukan Asisi menderita kekalahan sangat berat, dan Fransiskus turut menjadi tawanan perang di Ponte San Giovanni. Namun Fransiskus tidak dijebloskan ke dalam sel yang diperuntukkan bagi serdadu biasa, tetapi dia digabungkan bersama para satria. Pemisahan antara rakyat biasa dan bangsawan seperti ini mulai menghantui pikiran dan menggelisahkan hati Fransiskus yang ditawan 1 tahun lamanya. Selama di penjara, Fransiskus menghibur teman-temannya di penjara waktu itu. Sistem penjara pada waktu itu cukup keras dan pemberian hukuman di depan publik. Pada waktu itu, ketika Fransiskus sedang berbaring karena sakit akibat situasi di penjara saat itu, Fransiskus mendengar suara Tuhan dalam mimpinya yang mengatakan demikian, "Fransiskus, mana yang lebih baik, melayani Tuhan atau seorang hamba?" "Oh, Tuhan tentunya." "Kalau begitu, mengapa engkau mencoba untuk membuat Tuhanmu menjadi seorang hamba?" Dan seperti Nabi Samuel, Fransiskus mengenali suara yang sedang berbicara kepadanya itu. "Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan?" kata Fransiskus. "Kembalilah ke Asisi. Di sana akan dinyatakan kepadamu apa yang engkau harus lakukan, dan engkau pun akan mengerti makna dari visi ini." Mulai saat itu Fransiskus mulai mendengarkan suara Allah, bukan lagi hasrat hatinya sendiri yang tidak sabar ingin meraih kemuliaan di masa pertempuran. Dia mulai perjalanan kembalinya yang panjang ke Asisi. Tentunya sebuah perjalanan yang penuh dengan pergumulan batinia Fransiskus. Ujian tertinggi seorang satria adalah keberaniannya. Dia akan memilih mati di medan tempur daripada mengambil tindakan apa saja yang menunjukkan kepengecutan.
Dengan demikian kita dapat membayangkan betapa berat penghinaan dan cemoohan yang harus ditanggung oleh Fransiskus ketika dia memasuki kota Assisi secara seorang sendirian. Namun demikian, dalam ketaatannya kepada Allah, Fransiskus pulang ke kotanya sebagai seorang satria yang melakukan diversi, yang lari dari medan pertempuran. Keberaniannya untuk teguh pada keyakinannya dalam menghadapi rasa malu dan penghinaan seperti ini menjadi cap yang tidak dapat hilang dari kepribadian Fransiskus. Fransiskus tidak pernah mundur, sekali dia yakin bahwa tindakan tertentu merupakan kehendak Allah. Tentu saja meninggalkan medan pertempuran tidaklah merupakan keputusan yang diambil dengan mudah dan cepat oleh Fransiskus. Keputusan demikian mengandung biaya penderitaan mental yang sangat berat. Sepanjang tahun kalau Fransiskus kembali ke Spoleto dan kalau ada kesempatan waktu yang ada digunakan oleh Fransiskus untuk berdoa dalam sebuah gua di luar kota Assisi. Dalam suasana doa inilah Fransiskus berusaha mengenali kehendak Allah dan meminta Allah untuk memurnikan hatinya. Dalam proses perjuangan batin yang diawali oleh sebuah mimpi itu, Fransiskus menemukan sesuatu yang mengubah inti dasar dari cita-citanya semula untuk menjadi seorang satria. Cita-citanya sekarang menjadi lebih murni dan agung, meski kelihatan bodoh dan penuh paradoks. Hatinya tidak lagi tertarik pada busana yang indah-indah, busana yang mahal-mahal, perhiasan emas, perhiasan perak, atau pesta pora dengan para sahabatnya yang dulu. Ketertarikannya pada sang penebus sejak masa kecilnya sekarang berkobar-kobar menjadi cinta kasih kepribadian kepada Yesus yang meluap-luap. Inilah awal dari pertobatan Fransiskus. Ketika ziarah ke Roma, Fransiskus saling bertukar pakaian dengan seorang pengemis miskin agar dapat mengalami secara langsung kemiskinan yang ekstrim, meskipun untuk saat saja. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pengemis. Apa yang dirasakan dalam hati seorang pengemis mengulurkan tangan untuk meminta-minta derma dari orang lain, memohon belas kasihan dari orang lain. Sepulangnya dari ziarah, dia berteman dengan mereka yang miskin dan terbuang. Dia memang ingin menjadi seperti mereka. Fransiskus pun mulai menyibukkan dirinya dengan orang-orang kecil dan para penderita kusta yang dulu memuakkan dan menjijikkan baginya, pada akhirnya menjadi kemanisan baginya. Ketika dia sedang kusuk berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara yang datang dari salib Kristus. Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang sudah rewot dan mau runtuh ini. Pada akhirnya dia berhasil memperbaiki ketiga gereja, yakni Gereja San Damiano, Gereja San Pietro della Spina, dan Gereja Maria degli Angeli. Kemudian Fransiskus mendengar suara dari keheningan. Engkau memperbaiki rumah Allah tidak dengan uang, tetapi dengan batu-batu yang kuperoleh dengan mengemis sambil mengatasi rasa malu. Dan batu-batu yang diberikan orang-orang kepada seorang pengemis berubah menjadi gereja yang hidup. Fransiskus kemudian pergi menyembunyikan diri ke sebuah gua yang memang sudah dipersiapkan olehnya. Dia bersembunyi di gua itu selama 1 bulan penuh. Fransiskus tekun berdoa agar Tuhan sudi mengabulkan niat sucinya dapat diwujudkannya olehnya. Doanya diiringi puasa,
dan tangisan yang tulus. Fransiskus menaruh seluruh pengharapannya pada Tuhan. Ketika Fransiskus mengemis sambil mengelilingi kota Assisi, maka perhatian itu tentu saja berubah menjadi ejekan, cemoohan, dan caci maki. Orang-orang melemparinya dengan batu dan lumpur. Tetapi Fransiskus tidak patah semangat. Dia malah bersyukur kepada Allah atas segala perlakuan buruk yang diterimanya dari orang-orang ramai itu. Yang dicari Fransiskus sekarang adalah sepenuhnya nilai-nilai rohani sambil tekun berdoa dan menjalankan metanoia. Kehidupan religiusnya ditandai dengan kehormatan dan integritas. Cara hidup Fransiskus adalah seperti layaknya seorang satria dan ketulusan Injili. Fransiskus mengharapkan dunia untuk membuatnya setia pada komitmennya. Fransiskus salah satu pengembara spiritual saling agung yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Bagi Fransiskus, Bapa Surgawi adalah Bapa yang dinyatakan oleh Yesus. Perjalanan menuju Bapa Surgawi adalah cara jejak langkah Yesus Kristus. Fransiskus mulai dengan segenap ketulusan hati menepati Injil secara literal dan tanpa kompromi. Sekali peristiwa sambil bernyanyi memuji-muji Tuhan dalam bahasa Prancis, Fransiskus melintasi sebuah hutan dan disergap oleh penyamun-penyamun serta bertanya siapakah dia sebenarnya. Fransiskus menjawab, Saya adalah bentara Sang Raja Agung. Melihat reaksinya, dia pun dipukuli dan dilemparkan ke dalam sebuah lubang dalam yang penuh salju. Fransiskus selalu memandang dirinya sebagai bentara Yesus Kristus sepanjang hidupnya. Dan dia ingin agar para pengikutnya kelak juga seperti itu. Fransiskus menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Selama menjalani hidup sebagai sepertapa miskin, Fransiskus menetap di sebuah gereja kecil Porciuncula milik para rahib Benediktin dari Gunung Subasio. Selagi mengikuti misa kudus di Porciuncula, Fransiskus mendengar bacaan Injil yang diambilnya sebagai peraturan hidupnya. Teks yang dibacakan adalah dari Injil Matius, bab 10 ayat 1 sampai 13, yang mengisahkan bahwa Yesus memberi pesan kepada para rasul ketika dia mengutus mereka mewartakan kabar baik ke penjuru dunia. Dengan intinya, untuk memberitakan pertobatan kemana-mana, tidak membawa apa-apa dan percaya sepenuhnya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. Fransiskus dengan gembira mengatakan, inilah yang saya cari, inilah yang saya suka, saya akan menjalankan dengan sepenuh hati. Pada saat itulah dia memahami makna panggilan bagi dirinya. Dalam sekejap mata, Fransiskus melemparkan tongkatnya, membuka sepatunya, melepaskan mantolnya, melepaskan ikat pinggang kulitnya, dan menggantikannya dengan seutas tali yang kasar. Sebagai gantinya, sekarang Fransiskus mengenakan jubah yang kasar, jubah petani di lembah Umbria. Kelihatan begitu miskin dan dijahit dengan buruk. Tidak seorang pun akan iri hati melihat jubahku seperti itu, kata Fransiskus dalam hatinya. Fransiskus selalu mengucapkan salam damai kepada siapa saja yang ditemuinya, seperti yang diminta Yesus kepada para rasul. Allah memberi engkau damai sejahtera. Otentitas kesaksian hidup Fransiskus menarik perhatian dan minat bagi banyak orang. Mereka melepaskan harta kekayaan
dan bergabung dengan Fransiskus, mengenakan jubah yang sama dan mengikuti cara hidup Fransiskus. Seorang pedagang muda dan kaya dari Assisi yang bernama Bernardus dari Quentavalle juga ikut bergabung dalam kelompok Fransiskus. Sehari kemudian, seorang ahli hukum dan seorang kanon dari gereja Santo Rufino bergabung, namanya Petrus Cantano. Jadi pada tahun itu lahirlah persaudaraan saudara Dina, meskipun belum diresmikan oleh Sri Paus. Jadi pada tahun itulah yang diresmikan saudara Dina. Bernardus begitu tertarik pada perubahan yang terjadi dalam hidup Fransiskus, maka dia mengundang Fransiskus untuk menginap di rumahnya. Setelah makan malam, kedua orang itu pergi tidur. Fransiskus pura-pura tidur, lalu Bernardus pun pura-pura tidur dan mulai mendengkur. Mendengar Bernardus sudah mendengkur, Fransiskus bangkit dari tempat tidurnya dan mulai berlutut di lantai dan mengulang-ulang doa singkat sepanjang malam yang berbunyi, Deus meus et omnia, yang artinya Allahku dan segala-galaku. Setelah menyaksikan itu, semua hati Bernardus sungguh tergerak. Pada pagi harinya, dia bertanya kepada Fransiskus apa yang harus dilakukannya untuk menjadi pelayan Allah. Tanggapan Fransiskus terhadap pernyataan Bernardus merupakan kunci bagaimana caranya dia mencari kehendak Allah. Dia mulai discernment. Dia minta Bernardus untuk ikut menghadiri misa kudus di gereja Santo Nikolaus. Setelah misa selesai, Fransiskus minta imam membuka kitab Injil sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah bacaan-bacaannya. Bacaan Injil yang pertama berbunyi demikian, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Injil yang kedua, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Lalu Injil yang ketiga adalah, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah yang dilakukan oleh Bernardus yang kaya raya itu. Bernardus mulai bergabung dengan Fransiskus. Dari sejak awal, Fransiskus si kecil miskin dari Assisi ini adalah seorang manusia gereja, aktivis gereja. Fransiskus adalah seorang radikal, akan tetapi dia radikal dalam lingkup gereja. Secara konsisten, dia kembali ke gereja untuk mencari tahu kehendak Allah dalam dirinya maupun para pengikutnya. Sedemikian besar rasa hormat Fransiskus pada para imam, sampai-sampai dia memandang dirinya sendiri tak pantas menjadi imam, sehingga Fransiskus menolak menerima tabisan bagi dirinya sendiri. Fransiskus adalah seorang diakon tertabis dari gereja, namun tidak pernah menjadi imam. Fransiskus juga berniat agar ordonya ini menjadi ordo non-klerus saja, yang terdiri dari para saudara. Persaudaraan menghayati hidup Injil. Mereka berdoa, bekerja dengan tangan mereka. Mereka mengajak orang-orang untuk melakukan pertobatan, dan mereka menamakan diri mereka para pentobat dari Assisi. Mereka melakukan studi hidup dalam kasih persaudaraan dan ketaatan sempurna.
Mereka tidak ingin memiliki apa-apa, dan dengan penuh kemauan mereka menolong orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Mereka mengikuti jalan salib dan jalan keadilan Kristus. Secara akrab mereka menyatukan diri dengan Allah. Mereka berkonsultasi dengan Uskup Guide II dari Assisi, dan mereka menghormati semua imam. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, sambil berkhotbah dan menyembuhkan banyak orang, bekerja di ladang dan meminta-minta derma. Kelompok kecil ini menjadi sebuah ordo religius. Ordo pertama, Santo Fransiskus, yang kemudian dikenal sebagai Ordo Saudara-saudara Dina, menjadi duta damai, mengajak para pendosa untuk bertobat dan kembali ke gereja-gereja, mempengaruhi orang-orang untuk menghayati ajaran moral Sang Juru Selamat, teristimewa praktek-praktek cinta kasih dan pengampunan. Khotbah-khotbah para saudara Dina ini ditandai dengan kesetiaan yang mereka tanamkan ke dalam diri orang-orang pada ajaran-ajaran gereja dan kepada para gembalanya. Fransiskus kemudian dikenal sebagai pribadi yang sepenuhnya Katolik dan sepenuhnya apostolik. Apostolik di sini berkaitan dengan hormat luar biasa yang diberikannya kepada Sri Paus, si kaya yang mau miskin demi kerajaan Allah dan demi cintanya kepada sesama. Kelembutan sutra dan glamor ditinggalkan Fransiskus untuk menjadi kesatria bagi gereja yang bobrok. Bapa Fransiskus, doakanlah saya sebagai pengikutmu untuk mengubah apa yang bisa kuubah dan menerima dengan rendah hati yang menjadi kehendak-Mu dalam diriku. Kasih.